Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'du. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillahirabbil alamin ya. Kita bertemu kembali, insya Allah semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita akan kembali belajar bareng, belajar pelajaran Al-Quran Hadis. Tapi agar kita belajarnya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita buka bersama-sama dengan membaca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, anak-anak, kita akan lanjutkan materi yang kemarin. Kemarin kita sudah belajar membaca surat apa? Surat Al-Asr, surat ke-103 dalam Al-Qur'an. Kemudian surat ini diturunkan di kota Mekah. Ya, surat ini berjumlah berapa ayat anak-anak? 3 ayat. Hari ini kita akan belajar apa sih kandungan surat Al-Asr. Nah, tapi sebelumnya kita cari tahu sebab-sebab Allah menurunkan surat Al-Asr ini. Ternyata surat Al-Asr ini diturunkan kepada orang Arab. Ya, tapi surat ini jadi pedoman kita karena sudah di dalam Al-Quran ya anak-anak ya. Jadi kita harus mengambil hikmah, mengambil apa yang tersirat di dalam surat Al-Asr ini, kemudian kita amalkan. Nah, ternyata kebiasaan orang-orang Arab dulu itu suka nongkrong, suka ngobrol, diskusi sampai lupa waktu anak-anak. Jadi mereka diskusi ngobrol sampai kelewat waktu asar, sampai sore. Bahkan mereka diceritakan dalam suatu riwayat, mereka suka mencela waktu. Kalau waktu hari ini mereka dapat keberuntungan, dapat kebaikan, mereka mengatakan, hari ini baik ya, hari yang baik ya. Tapi kalau mereka saat hari itu mendapatkan musibah, mendapatkan celaka, mereka mengatakan, hari sial ini, waktu yang sial ini. Nah, seperti itu. Nah, kita pelajarannya, ya, kita sebagai seorang muslim tidak boleh mencela waktu, ya, tidak boleh menghina waktu, karena yang membuat waktu itu Allah Subhanahu wa taala, teman-teman. Makanya di dalam ayat yang pertama, wal asr, demi waktu, Allah bersumpah atas nama waktu ya. Ini membuktikan Allah ingin menjelaskan, menegaskan pada orang-orang kafir Quraisy bahwa waktu itu penting. Ya, kenapa orang-orang Quraisy itu mengatakan waktu ini sial, hari ini sial? Karena mereka tidak bisa menggunakan waktu sebaik-baiknya. Jadi waktu itu penting, tergantung bagaimana kita menggunakan waktu itu. Makanya Allah bersumpah di ayat pertama ini, wal asr, demi waktu. Atau ada yang mengatakan, ya, beberapa mufassir, orang-orang ahli tafsir, ulama-ulama kita, demi waktu asar. Karena tadi ya teman-teman ya, orang kafir Quraisy ngobrol dari asar sampai lupa waktu asar, sampai sore, nah, ngobrol ngalor ngidul gitu ya teman-teman ya. Nah, ada yang suka ngobrol sampai lupa waktu. Jangan lupa waktu, waktunya sholat ya sholat, waktunya mandi, waktunya makan, waktunya bantu orang tua, waktunya belajar, waktunya main. Seperti itu ya anak-anak, jangan sampai lupa waktu. Kemudian ayat kedua, innal insana lafi khusr. Inna, sesungguhnya, al insanu, manusia, ya, manusia kita ini manusia, lafi, sungguh dalam keadaan khusrin, rugi. Jadi teman-teman ya, hampir semua manusia, bisa jadi kita itu termasuk orang-orang yang rugi. Loh kok rugi Ustadz?
Ya, karena kita barangkali tidak bisa memanfaatkan waktu sebaik-baiknya yang diberikan Allah. Waktunya Ustadz, waktunya kalian, waktunya semuanya sama. Satu hari berapa jam? 24 jam. Kemudian 1 bulan berapa hari? Rata-rata 30 hari Ustadz. Kemudian 1 tahun ada berapa bulan? 12 bulan. Kita semuanya sama. Tapi setiap harinya yang kita urusi, yang kita lakukan berbeda-beda. Ada yang 1 hari ini sudah belajar, sudah ngafal Quran, sudah bantu orang tua ya, sholatnya tepat waktu. Tapi ada juga yang 1 hari ini nggak ngelakuin apa-apa, main, ngegame, kemudian apalagi nggak bantu orang tua, males-malesan seperti itu. Waktu kita sama, tapi isi waktunya kita gunakan berbeda-beda. Makanya orang yang tidak bisa menggunakan waktu sebaik-baiknya termasuk orang yang rugi. Nah, di ayat ketiga dijelaskan lagi sama Allah Subhanahu wa taala, illal ladzina amanu. Semua orang itu rugi kecuali yang pertama. Amanu, orang-orang yang beriman. Oke, Ustadz tanya, rukun iman ada berapa anak-anak? Ada 6. Oke, yang kita ketahui, iman kepada Allah, iman kepada apa yang kedua? Iman kepada malaikat-malaikat Allah, yang ketiga iman kepada kitab Allah, yang keempat iman kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasul utusan Allah. Kemudian yang kelima iman kepada hari akhir, yang keenam iman kepada qada dan qadar. Oke, gitu ya. Kita semuanya beriman kepada Allah, iman kepada Rasulullah, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada malaikat Allah. Kita meyakini bahwa Allah ada. Allah yang mengatur kita, yang menciptakan kita, yang memelihara kita, yang Allah maha segalanya. Ya, kemudian Allah punya utusan Rasulullah, Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Allah juga mengutus, menciptakan malaikat. Malaikat diciptakan dari apa anak-anak? Dari cahaya. Ya, malaikat yang kita ketahui ada 10 ya. Lain kali kita bahas ya. Kemudian iman kepada hari akhir. Kita meyakini kehidupan dunia ini nggak akan lama ya. Kehidupan di dunia ini pasti berakhir. Dan akhir dari hari ya, hari-hari di dunia ini, akhir dari dunia ini adalah hari kiamat. Nah, yuk, siapa yang nggak takut sama hari kiamat? Nah, hari kiamat menakutkan anak-anak. Itu ya. Kemudian iman kepada qada dan qadar. Iman kepada takdir baik dan takdir yang buruk. Pada dasarnya semua takdir yang Allah berikan kepada hambanya itu semuanya baik. Hanya saja kadang-kadang manusia menanggapinya, wah ini takdir yang buruk. Begitu ya anak-anak ya. Kita semuanya beriman. Kita semuanya hamba-hamba yang beriman. Kemudian yang kedua, wa amilus solihati, orang yang berbuat kebaikan, orang yang beramal soleh. Ya, kita yang beriman tadi sudah sholat, sudah zikir, ibadah ya, semuanya untuk diri sendiri. Tapi ya belum beramal soleh, belum berbuat baik, belum sedekah, wah, masih rugi teman-teman. Jadi iman saja nggak cukup, harus beramal soleh. Ya, kita berhubungan satu sama lain, silaturahim ya. Ya, kemudian kita membantu orang lain. Nah, itu beramal soleh, teman-teman. Jadi, kita kalau bisa berbuat baik dengan tetangga kita, dengan teman kita, nggak boleh ditunda-tunda. Kalau mereka butuh bantuan, kita bantu. Itu beramal soleh. Kemudian, wa tawasau bil haqqi, orang yang saling menasihati dalam kebenaran. Jadi, beriman, beramal soleh saja tidak cukup.
kita harus satu sama lain saling menasihati, saling mengingatkan teman-teman. Kalau ada teman berbuat salah, diingatkan, jangan dibiarkan. Ada orang lain berbuat salah, berbuat maksiat, jangan dibiarkan. Jadi diingatkan. Ya, itu kewajiban kita sebagai seorang muslim. Kemudian kalau kita salah, ya jangan menolak untuk diingatkan, jangan marah-marah kalau diingatkan kalau kita salah. Ya, kita justru berterima kasih kepada teman kita, pada orang tua kita, pada orang lain yang mengingatkan kita. Ya, kita berbuat salah diingatkan, ya, agar kita tidak terjerumus lebih dalam, agar kita tidak berbuat salah terus-menerus. Nah, akhirnya kita kena dosa. Kemudian yang terakhir, watawasau bisabar, orang yang saling menasihati dalam kesabaran. Jadi dalam beriman, beramal soleh, mengingatkan satu sama lain, ya, itu butuh kesabaran. Maupun ketika orang lain tertimpa musibah, ya, tertimpa bencana, kemudian ada kesedihan, teman kita baru sedih, kemudian ada orang lain tetangga kita, ya harus kita ingatkan, sabar, ya, mengingatkan dalam kesabaran. Baik itu anak-anak, isi kandungan surat Al-Asr, asik kan? Kita amalkan ya isi kandungan surat Al-Asr. Kita harus gunakan waktu sebaik-baiknya untuk beriman kepada Allah, sholat kita, zikir kita maksimalkan. Jangan sampai kita di dunia ini, hidup di dunia ini rugi karena nggak ngelakuin amal soleh, ya. Kita ingatkan teman satu dengan yang lainnya, kita ingatkan, ya, kita juga siap diingatkan kalau kita salah. Kemudian kita saling mengingatkan dalam kesabaran. Baik itu, sampai jumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Ya, kita pekan depan, ya, pertemuan selanjutnya lagi kita akan belajar surat Quraisy, ya. Apa itu surat Quraisy? Penasaran kan? Kita lanjutkan pertemuan selanjutnya. Baik, untuk hari ini sekian dari Ustadz Umam. Ustadz tunggu yang mau setoran hafalan, ya, waktunya kurang 1 pekan lagi. Ayo surat Al-Asr dihafalkan ya teman-teman ya. Sekian dari Ustadz Umam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.